everyone. Hai. Kami dari mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Pada video edukasi kali ini kami akan membahas mengenai gangguan ADHD pada anak. Apa sih itu ADHD? Nah, kalau teman-teman penasaran, saksikan video ini sampai habis ya. Dadah. Apakah kamu merasa seperti dunia sangat berisik? Atau kamu merasa hidup berjalan dengan sangat cepat? Dipaksa melakukan hal-hal yang berbeda setiap harinya. Susah untuk berkonsentrasi pada tugas, pelupa. Lalu, pernahkah kamu berpikir, apakah semua orang mengalami hal yang sama? Bisa jadi ya, tapi bisa jadi juga tidak. Lalu apakah hubungannya dengan ADHD? Menurut American Psychiatric Association, Attention Deficit or Hyperactivity Disorder or ADHD adalah gangguan neurobiologi yang ditandai dengan pola-pola kekacauan dalam perhatian, hiperaktivitas, dan impulsif. Kalau menurut National Institute of Mental Health, ADHD adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian, mengendalikan impuls, dan menahan diri dalam situasi tertentu. Kesulitan berkonsentrasi. Orang dengan ADHD seringkali mengalami kesulitan untuk fokus pada tugas-tugas tertentu. Pikiran mereka seringkali melompat-lompat ke hal-hal lain, membuat mereka kesulitan menyelesaikan pekerjaan dengan efisien, hiperaktif, dan gelisah. Mereka juga cenderung memiliki tingkat energi yang tinggi dan sulit untuk duduk diam. Mereka seringkali merasa gelisah dan perlu melakukan gerakan-gerakan fisik untuk mengeluarkan kelebihan energi mereka, impulsif dan kurang sabar. Seperti kepala tanpa rem, orang dengan ADHD cenderung bereaksi secara impulsif tanpa berpikir terlebih dahulu. Mereka mungkin kesulitan menahan diri dan memiliki sedikit kesabaran dalam menunggu atau mengikuti aturan. Dari fakta lapangan yang kami dapatkan pada anak berumur 8 tahun pengidap ADHD, anak cenderung tidak fokus ketika belajar, tidak suka ketika diberi instruksi untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya itu, mereka juga cenderung tidak bisa menggunakan kontak mata ketika berbicara. Memiliki energi dan kekuatan seperti superhero yang tidak ada habisnya. Tak terbatas, melampaui. ini berapa? Ada belajar tangannya di pipi. Ini apa? Angka berapa? Angka berapa ini? 2. Lihat sini, sini, nak mau makan, lihat mata abang dulu. Gejala-gejala yang ditunjukin kalau dia ADHD itu apa aja? Kalau untuk yang di itu tuh seingat kakak, untuk gejala ADHD-nya tuh dia emang waktu pertama kali kakak ketemu sama dia tuh nggak bisa diem, bener-bener yang paling kelihatan tuh kotak mata dia tuh dia nggak bisa kotak mata sama orang kayak kita ngomong nih kan, kita ngelihat mata sama lain gitu kan, dia nggak bisa untuk mempertahankan 5 detik aja, dia nggak bisa. Waktu itu 5 detik paling lama sih, pernah 5 detik. Terus dia nggak bisa diem banget waktu awal-awal. Sekarang dia udah mulai kalem gitu kan. Waktu awal-awal dulu dia nggak bisa diem, lari-lari sana sini, disuruh duduk diam 15 menit tuh aja dia nggak bisa. Duduk dia terus kayak dia kalau misalnya disuruh duduk dia pura-pura ngantuk. Ya pura-pura ngantuk. Terus kayak ya itu sih yang paling kelihatan. Gejalanya itu Pak, selain kayak hiperaktif ada lagi nggak Pak? Untuk ADHD-nya, ya itu fokusnya tuh nggak bagus, bener-bener nggak bisa fokus gitu. Biasanya energinya itu bisa habis nggak energi subjeknya? Nah itu waktu awal-awal ya ketemu tuh kayak infinity aja, nggak ada habisnya gitu untuk energi si cuman sekarang
Enggak sih, sekarang itu tuh kalau kakak suruh duduk ya dia mau duduk, tapi kalau misalnya nggak kakak suruh duduk ya dia lari-larinya tuh juga nggak tahu arah aja gitu. Tapi emang kalau diperintahkan, dikasih instruksi dia baru mau duduk. Faktor genetik diyakini memiliki peran penting dalam ADHD. Anak-anak yang memiliki anggota keluarga dengan ADHD memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan tersebut. Bahkan, penelitian pun menunjukkan bahwa sekitar 70-80% anak dengan ADHD memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang serupa. Meskipun demikian, tidak ada gen tunggal yang dapat dipastikan sebagai penyebab langsung ADHD ini, melainkan adanya interaksi kompleks antara beberapa gen yang berkontribusi terhadap ADHD. Perubahan dalam struktur dan fungsi otak telah dikaitkan dengan ADHD. Bagian otak yang terlibat dalam pengendalian perhatian, impuls, dan fungsi eksklusif, seperti korteks prefrontal, basal ganglia, dan cerebellum, mungkin mengalami perbedaan dalam anak-anak yang mengalami ADHD. Beberapa faktor lingkungan dapat berkontribusi pada perkembangan ADHD, seperti paparan terhadap zat beracun selama kehamilan, alkohol, merokok, ataupun obat-obatan tertentu yang dapat meningkatkan resiko ADHD pada anak. Selain itu, pola makan yang tidak sehat, terkena paparan bahan kimia yang berbahaya, dan kekurangan nutrisi juga dapat memengaruhi perkembangan sistem saraf dan meningkatkan ADHD pada anak. Anak-anak yang lahir prematur atau dengan berat lahir rendah memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan ADHD dibandingkan dengan anak-anak yang lahir pada waktu yang tepat dengan berat lahir normal. Meskipun faktor-faktor ini dapat mempengaruhi resiko ADHD pada anak, penting untuk diketahui bahwa ADHD adalah gangguan kompleks dengan penyebab yang multifaktorial. Tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan sepenuhnya mengapa seseorang mengalami ADHD. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam penyebab ADHD ini. Menurut Primadani 2015, kebiasaan merokok pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko anak terkena gangguan ADHD, yang dimana asap rokok juga dapat memberi pengaruh yang buruk bagi anak di dalam kandungan. Untuk itu, saat hamil diupayakan untuk tidak menghirup asap rokok. Selain itu, ayah yang perokok juga dapat menyebabkan memiliki keturunan ADHD. Hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi intrauterin, namun dapat mempengaruhi faktor genetik dan lingkungan terhadap janin yang dikandung oleh istrinya. Mengkonsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat menyebabkan memiliki keturunan dengan ADHD. Konsumsi alkohol selama kehamilan, terutama pada masa menjelang kelahiran, diduga menyebabkan mutasi pada sel germinal yang akan meningkatkan risiko ADHD. Menurut Mirnawati dan Amka 2019, anak-anak yang tinggal di gedung-gedung tua dengan timah masih ada di pipa ledeng atau dalam cat mengandung timah hitam akan memicu risiko anak mengalami gangguan ADHD. Setelah pencegahan, kita masuk ke penanganan anak ADHD nih. Tidak bisa duduk diam dan mengganggu temannya. Alasan hal ini terjadi pada umumnya karena anak tersebut membutuhkan perhatian, merasa bosan, atau tidak menyukai pelajaran. Karena dari itu, hal yang perlu dilakukan adalah dengan cara memberikan perhatian, mengubah kegiatan, menemani anak saat belajar. Nah, penanganan gangguan ADHD dilakukan sedini mungkin ya. Dikarenakan permasalahan utama dari gangguan ADHD terjadi pada gangguan pada neurotransmitter, maka ketika dibutuhkan, anak dengan gangguan ADHD perlu mengkonsumsi obat, di mana obat tersebut dapat menyebabkan anak itu menjadi lebih tenang. Makanan yang dibutuhkan anak dengan gangguan ADHD yaitu zinc, protein, selenium, dan fosfor. Selain itu, terdapat makanan yang perlu dihindari oleh anak dengan gangguan ADHD, yaitu makanan yang mengandung gula dan zat adiktif, seperti pengawet dan juga pewarna buatan. Anak gangguan ADHD
juga membutuhkan pendamping khusus dalam belajar. Dalam Mirnawati dan AMKA 2019 terdapat teknik yang dilakukan pendamping khusus untuk membantu si anak fokus dan mempertahankan konsentrasi saat pendamping menyampaikan materi pembelajaran, yaitu pertama dengan memberi tanda dimulai pembelajaran dengan isyarat aural seperti lonceng atau bel yang sebagai tanda masuk ke kelas. Yang kedua yaitu dengan membuat instruksi tetap sederhana dan terstruktur dengan menggunakan alat peraga, bagan, atau alat bantu visual lainnya. Yang ketiga, dengan mengatur berbagai kegiatan baik melalui permainan kompetitif atau kegiatan lainnya. Yang pertama yaitu menjadikan anak bertanggung jawab dalam perilakunya. Yang kedua, memberi penguatan positif pada perilaku yang baik. Dan yang ketiga, memberikan penguatan negatif pada perilaku yang buruk. Menetapkan aturan yang dibuat perlu adanya, yang pertama adanya ketegasan. Aturan tersebut selalu dijalankan kapanpun sesuai dengan aturan yang dibuat. Yang kedua yaitu harus konsisten. Aturan tidak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, eksplisit, di mana aturan dibuat jelas serta tidak ambigu. Yang terakhir yaitu dapat diprediksi, di mana aturan dibuat mencakup perilaku yang dapat diprediksi, bukan dibuat setelah perilaku terjadi. Gimana sih Kak cara kakak sebagai kakak pendampingnya buat ngebuat dia tuh bisa berkembang gitu Kak, biar bisa lebih fokus? Kakak panggil nama subjeknya kan, gitu. Terus ya untuk yang besok-besoknya pertama-tama tuh lakuin yang dia mau, terus kayak lain kasih instruksi lain gitu kan. Besok-besoknya baru coba duduk diam selama semenit, 30 detik dulu, 30 detik bisa nggak, terus nanti ditingkatin lagi untuk besok-besoknya. Kalau ADHD ini bisa dipulihin ya Kak? kalau dipulihin Kak masih kurang tahu ya kalau tentang hal itu ya, cuman kalau dikendalikan sejauh ini bisa sih, kalau selama pola makan dijaga. Oh, pola makan kita harus juga Kak? Iya dong. Banyak manisannya, banyak gula yang ada tepung-tepungannya, kayak gitu dikurang-kurangin. Nantinya Kak, apa aja Kak sejauh ini yang udah kakak kasih ke Dennis? Untuk latih fokus tuh kakak pertama yang kakak kasih per tahap itu ya, untuk main itu tuh biasanya kakak kasih puzzle yang bisa ngelatih fokusnya dia. Bukan puzzle sih, kayak apa sih, Lego. Lego gitu. Nah, jadi gimana nih setelah mendengar penjelasan tersebut, ADHD itu apa sih? Dapat ditarik kesimpulan bahwa ADHD adalah gangguan yang mempengaruhi fungsi kognitif dan perilaku. Pada individu dengan ADHD, mereka mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus, seperti sulit berkonsentrasi, hiperaktif, gelisah, impulsif, dan menjadi kurang sabar. Penting bagi kita untuk memahami bahwa ADHD bukanlah kesalahan atau kelemahan, tetapi kondisi yang nyata. Anak dengan ADHD bisa menjalani hidup dengan baik jika dibarengi dengan penanganan dan pola pengasuhan yang tepat. Maka dari itu, kepada orang tua, jangan bersedih hati dan cobalah bangkit untuk memberikan penanganan dan pola asuh yang tepat kepada sang anak.